خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar almarhum Bapak Ramadan Boro, keluarga besar almarhum Muhammad Yusuf Kiabeko, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Solor Timur, bapak-bapak sebagai perisai rumah tangga, ibu-ibu yang sabda Nabi kita surga berada di bawah telapak kaki kaum ibu, anak-anakku sekalian yang sedang dirindukan kehadirannya oleh bangsa dan umat ini, wabil khusus dua raja dan ratu, Adinda Sadam Hasan dan Adinda Rahima Ramadan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah mencipta semua ciptaannya berpasang-pasangan, yang tidak berpasangan hanya satu. Wallah, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ide dasar Allah mencipta alam raya dan segala isinya di atas tauhid. Jadi kalau para penghuni bumi ini hatinya gampang syirik kepada Allah, dia akan mudah hancur, gampang stres, selalu depresi, hanya untuk urusan dunia semata-mata. Maka gantungkan hidup dan nasib kita semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat abadi kita sajikan buat seorang manusia yang namanya selalu diucapkan oleh miliaran manusia di muka bumi ini. Itulah manusia agung penghulu alam, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sekalian, ananda berdua, Nabi kita itu belum pernah mengenal spring bed. Beliau juga belum kenal kursi sofa, peralatan rumah tangga yang serba mewah. Di samping dapur ada kulkas, semua kamar ber-AC. Tidak. Fakta sejarah melaporkan tidur malam Rasul itu di atas pelepah kurma. Tidak jarang begitu beliau bangun dari tidur, ada bekas pelepah kurma menempel pada tubuh beliau. Tangan kanannya ini sering jadi bantal tidurnya. Sebuah paradok yang sangat jauh sekali jika kita bandingkan dengan kemegahan istana Romawi dan Persia pada saat itu. Tapi yang menarik dari semua itu, di tengah-tengah rumah beliau yang sangat sederhana, beliau mampu mengucapkan sebuah kalimat yang sangat cantik, Baiti Jannati. Rumahku yang lantainya pasir ini, ruangannya tidak ber-AC ini, jadi taman surga bagiku di dunia. Kenapa Rasul mampu mengucapkan itu di tengah-tengah rumah beliau yang sangat sederhana? Karena amalan seluruh penghuni rumah tangga Nabi, amalan mereka amalan surga. Tidak akan mungkin surga tumbuh dalam rumah tangga kita hari ini kalau cahaya agama redup dalam rumah tangga itu. Suami jauh dari sholat, istri suka mencibir, anak-anak jauh dari agama. Bagaimana mungkin cahaya surga tumbuh dalam rumah tangga kita? Di ruang tamu ada taman surga, tempat para penghuni rumah itu memuliakan para tamu-tamu kesayangan mereka. Walaupun disuguhkan dengan air putih dan singkong, tapi disuguhkan dengan ikhlas. Pada saat ketika tamu melangkahkan kaki kanan keluar dari pintu rumah kita, seluruh para penghuni rumah itu dosanya telah diampuni oleh Allah
Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ruang tengah ada taman surga, tempat seluruh imam dalam rumah itu melakukan evaluasi kegiatan rumah tangga. Istrinya seperti apa, anak pertama SMA bagaimana PR-nya, bagaimana anak yang kedua masih SMP PR-nya tadi kontennya berapa, yang masih SD seperti ini. Semuanya dievaluasi total sebelum semuanya menutup mata pada malam itu. Di dapur ada taman surga, tempat para istri memuliakan para suami mereka dengan masakan-masakan kesukaan suami dan anak-anak mereka. Itu semua jadi ibadah kepada Allah. Di dalam kamar ada taman surga. Kurang apa ketika Rasul memberikan spirit tetesan keringat seorang suami pada saat berjumpa dengan istri. Istri menyambut dengan tetesan keringat. Semua butir-butir keringat kalian sebagai ibadah kalian kepada Allah. Pantas ketika Rasul mengatakan, rumahku ini jadi taman surga bagiku di dunia. Hari ini kita di mana, saudara-saudaraku? Apakah rumah tangga kita telah tumbuh cahaya surga di dalamnya? Ananda berdua, Ananda Sadam, Ananda Rahimah. Rasul itu ada 3 yang dipenuhi dalam rumah tangga. Kalau kepengen supaya rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, tunaikan 3 ini. Yang pertama, qaulun bil ma'ruf, saling bicara manis kepada pasangan. Suami jadikan istri sebagai tempat cerita yang indah-indah. Istri jadikan suami sebagai tempat curhat yang baik-baik. Yang buruk selesaikan dengan cara yang tepat. Tidak ada benang kusut yang tidak bisa diurai sepanjang keduanya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bergantung hanya kepada Allah. Benang-benang kusut itu akan terurai dengan sendirinya. Yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau benang-benang kusut itu kita bergantung kepada duit, bergantung kepada jabatan, bergantung kepada harta, bergantung kepada di luar yang lain selain dari Allah, pusing nantinya. Harus bergantung kepada Allah. Ista'inu bis sabri was salah. Kalau kepengen supaya semua benang-benang kusut terurai dalam kehidupan berumah tangga, senjatanya 2, sabar dan sholat. Sabar, jangan sampai lidah ini mengeluarkan kata-kata kotor kepada pasangan. Jangan satu kebun yang ada binatangnya semuanya kita pindah ke dalam rumah kita. Jangan. Emang istri kita siapa? Jaga lidah baik. Rasul kita Ananda Sadam kalau panggil istrinya itu enggak pakai nama. Istri Rasul namanya Khadijah. Lo enggak panggil ya Khadijah ta'al huna, wahai Khadijah kesini sayang. Enggak. Ya Habibullah, wahai kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri Rasul namanya Aisyah. Lo enggak panggil ya Aisyah. Ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Karena pipinya merah terbawa dari lahir, bukan karena lipstik, bukan olesan lipstik yang 1 jam sebelum kondangan dilakukan itu. Istri mana yang tidak berbunga-bunga hatinya ketika mendengar panggilan sang suami seperti itu? Subhanallah, jaga lidah baik-baik. Yang kedua, ta'muruda bil ma'ruf, saling mengajak kepada kebajikan, mesti tegak dalam rumah tangga. Secantik-cantiknya Ananda Rahimah pagi ini, dia bukan bidadari yang tidak punya salah kemungkinan. Tapi segagah-gagahnya Adinda Sadam, dia bukan malaikat yang steril dari salah dan khilaf.
persoalan yang paling urgent bukan kenapa kita punya salah, kan tidak ada manusia yang tidak punya masalah dalam hidup. Cari rumah tangga yang tidak punya masalah, nggak ada di muka bumi. Sama susahnya seperti mencari kuda bertanduk, tidak ada sama sekali. Maka persoalan yang paling urgent ketika muncul problem dalam rumah tangga, adakah muncul atau tumbuh kemauan moral yang sama untuk mau duduk dalam satu meja, cari jalan keluar bersama dengan kepala dingin. Kalau dalam ilmu, biarkan fenomena berbicara tentang dirinya sendiri, sehingga semua aku harus di luar fenomena itu, di luar masalah itu, sehingga tidak ada subjektivitas, yang ada adalah objektivitas. Cara kita begitu jernih menyoroti problem-problem itu dengan baik, karena keakuan kita dijauhkan dengan problem. Dari situ akan muncul solusi-solusi kreatif dari problem yang tumbuh dalam rumah. Rasul ada berdua, ada problem dalam rumah tangga. Pernah terjadi fitnatul kubra, fitnah besar menimpa rumah tangga Nabi. Tapi Rasul mampu memanage problem itu dengan sebaik-baiknya. Sampai ketika dalam hadis mengatakan Rasul itu kalau tidur malamnya belum pernah membalikan badan dengan para istrinya. Istrinya ada 13, nggak ada itu yang mengeluh karena tidur malamnya berbalik badan. Nggak ada. Kenapa? Hadis itu tidak usah kita telan mentah-mentah, kita harus gali lebih jauh. Masalahnya apa? Ketika sebelum masuk ke dalam kamar, itu masalah sudah selesai. Maka ketika begitu masuk ke dalam kamar, Rasul belum pernah membalikan badan tidur dengan para istrinya. Coba kalau ada problem belum selesai, masuk ke dalam kamar, yang satu tidur di sofa, yang satu tidur di bawah, yang satu tidur menghadap ke barat, yang satu menghadap ke timur. Lalu bagaimana mungkin ada titik temu dari problem yang muncul dalam rumah? Ayo tumbuhkan kedewasaan kita sebagai umat Rasulullah. Ayo kita harus tumbuh menjadi umat yang kuat, karena al-mu'minun qawiyyun ahabbu ilallahi minal mu'minin dha'if. Orang beriman yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada orang beriman yang lemah. Suami yang kuat karena dia beriman lebih dicintai oleh Allah daripada suami yang lemah. Subhanallah. Yang terakhir, muasyarah bil ma'ruf, saling berhubungan dengan cara yang mesra, baik fisik, badan maupun psikis, kejiwaan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam suatu malam minta izin kepada istrinya Humairah Aisyah, ibunda kita semua, untuk sholat tahajud. Bayangkan, mau tahajud cukup saja wudhu, sholat, enggak minta izin, khawatir hak istrinya pada malam itu jadi terganggu karena sholat. Minta izin, minta redha sama istrinya. Nggak butuh seminar lagi untuk membedah apakah tahajud itu baik apa enggak. Nggak usah butuh lagi itu semua. Tapi Rasul demi membangun komunikasi yang seimbang, hubungan yang mesra, minta izin dulu kepada istri. Saudara-saudaraku sekalian, dalam An-Nisa surah keempat ayat 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, wahai para suami, pergaulilah istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Ini kalau saya mau gali, al-ma'ruf dengan al-ihsan maknanya sama, tapi ada perbedaan. Kalau al-ihsan itu artinya baik juga, tapi kebaikan universal. Kebaikan universal. Semua sama, di Amerika, di Indonesia, haram ya haram, halal ya halal, nggak ada perubahan. Itu kebaikan universal dan itu ihsan. Sedangkan ma'ruf itu kebaikan operatif. Kebaikan operatif. Ini menutup aurat itu wajib hukumnya.
muslimah yang ada di Amerika, di Afrika, di Asia, di Eropa, di semuanya di jengkal bumi manapun, nutup aurat itu hukumnya wajib. Tapi bagaimana teknis menutup aurat itu bukan urusan ihsan, urusan ma'ruf. Di Indonesia buat nutup aurat ada atasan, ada bawahan. Di Timur Tengah nutup aurat pakai gamis, begitu sekali make langsung nutup semuanya. Tapi kalau di Indonesia ada atasan, ada bawahan. Tapi bisa menutup prinsip-prinsip menutup aurat, maka itu boleh. Itu boleh. Artinya dituntut kecerdasan seorang suami untuk melihat bagaimana sikap dan perilaku istrinya setiap hari, sehingga pada saat beliau merespon apapun kepada istrinya, dia tahu betul bagaimana cara masuk, cara momentumnya yang pas, waktu yang tepat untuk masuk ke dalam problem. Dan dia tahu betul karena ini urusan makruh, menuntut kecerdasan seorang suami. Maka Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri kalian itu dengan cara yang ma'ruf. Fa in karihtumuhunna, ketika muncul satu problem lalu tergerus cinta di dalam dadamu, kata Allah Subhanahu wa taala, bersabarlah. Fa'asa an takrahu syai'an, sebab boleh jadi dalam problem yang membuat kamu tidak suka sama istrimu itu, nggak senang sama istrimu itu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, Allah berikan kebaikan yang banyak buat suami dan istri. Cara Allah memberikan kebaikan dalam rumah tangga kita, boleh jadi muncul masalah dulu, baru kemudian kita respon dengan cara yang tepat, maka Allah gelontorkan mata rantai kebaikan buat rumah tangga kita. Akhirnya semakin solid hubungan suami istri, orang tua dan anak, dan lain sebagainya. Sebagai penutup, Rasulullah SAW mengatakan, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran wassalat. Umatku sayang, pancarkan cahaya dalam rumah kalian dengan membaca Al-Quran dan mendirikan salat. Saya begitu membaca hadis ini menganggapnya biasa-biasa saja, tapi ketika membaca artikel yang ditulis oleh seorang pakar fotografi, dia dosen UPI di Yogyakarta, dia pernah meriset sajadah yang sering dipakai ruku dan sujud dan sajadah yang baru dibeli dari pasar. Ketika sajadah yang baru dibeli dari pasar dia potret, redup, nggak ada cahaya sama sekali. Tapi cahaya yang sering dipakai, sajadah yang sering dipakai ruku dan sujud, dia pancarkan cahaya dari bawah. Saya kemudian mengambil benang merah, pantas nanti kita mengatakan, karena lampu neon ini hanya bisa menerangi rumah kita dari kegelapan, tapi nggak sembus cahayanya masuk ke dalam kalbu kita. Yang tembus masuk cahaya ke dalam kalbu adalah relasi-relasi spiritual. Baca Al-Quran tilawah, dan kemudian sholat. Kalau di rumah, sholat sunnah, sholat wajib harus di masjid kebanggaan kita, Al-Fatihah. Sholat semuanya berjamaah di situ. Sholat sunnah itu akan menjadi percikan cahaya tembus masuk ke dalam kalbu. Dari situ muncul kesabaran, datang keikhlasan, tumbuh tawadhu. Dari sini menjadi modal dasar merangkai hubungan suami istri yang lebih indah, lebih mesra. Layar akan segera dikembangkan, ombak di pinggir pantai masih kecil. Tapi kalau sudah sampai ke samudera yang luas, sudah membesar. Jangan resah, jangan gelisah sepanjang melakukan berumah tangga ini dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka akan sampai rumah tangga kita menuju pantai akhirat. Ngumpul bukan saja di dunia, tapi insya Allah ngumpul juga di akhirat kelak. Sepanjang menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai jalan keluar dari seluruh problem rumah tangga. Ini saja yang bisa disampaikan.
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.